Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang mengenal pajak e-commerce. Baik, di sini saya sendiri namanya Muhammad Aldi Rizky dan ada juga beberapa kawan saya. Yang pertama Aldi Hardian, Dio Agung Pradipta dan Tori Hanwari. Langsung saja. A. Pajak online marketplace. Pajak e-commerce online marketplace adalah satu dari 4 modal bisnis yang terkena pajak e-commerce. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan berdasarkan proses bisnis dan refund modal. Maka transaksi e-commerce terbagi atas 4 model bisnis e-commerce, yaitu online marketplace, classified IDS, daily deal, dan online retail. Selanjutnya, bawah ini adalah pajak-pajak e-commerce yang terdapat dalam model bisnis online marketplace berdasarkan proses bisnisnya. Yang pertama, proses bisnis jasa penyediaan tempat dan waktu. Berdasarkan proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu dari online marketplace, maka pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak penghasilan bisnis e-commerce online marketplace. Berikut adalah rincian dari objek pajak, subjek pajak, tarif, dan pemotongan pajak penghasilan online marketplace. Yang pertama ada itu objek pajak. Objek pajak ini adalah penghasilan dari jasa penyediaan tempat atau waktu untuk penyampaian informasi. Merupakan objek pajak penghasilan PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pada pasal 23, pasal 21 atau pasal 26. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak ini orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan waktu atau tempat dalam media lain untuk menyampaikan informasi. Lalu ada juga dasar hukum. Dasar hukum ini membahas tentang pasal-pasal dan ayat-ayat undang-undang PPh. Selanjutnya ada tarif. Untuk tarif ini ada juga untuk menyegarkan online marketplace sebagai penyedia jasa atau penghasilan yang tidak dikenai pajak. Selanjutnya pemotongan PPh. Pemotongan PPh apabila online marketplace marken sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh. Maka penggunaan jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23, pasal 21 atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga tarif PPh pasal 23 atas penghasilan dan jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah sebesar 2%. Di sini jumlah brutonya tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang yaitu lebih disebut PPN. Dalam hal penyediaan jasa tersebut tidak memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP. Besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100%, yaitu menjadi sebesar 4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN-nya. Lanjut. Di sini ada juga faktor pajak dibuat oleh online marketplace marken kepada pembeli.
ada beberapa, yaitu pertama objek pajak e-commerce online marketplace. Di bawahnya lagi ada penyerahan BPKB atau penyerahan JKP. Yang kedua, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud. Lanjut, dasar pengenaan pajak DPP. Dasar hukum ini membahas tentang kayak pasal-pasal dan ayat-ayat saat PPN terhutang, saat pembuatan faktor pajak. B. Pajak e-commerce classified ADS merupakan salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. Di sini ada juga, selain sekedar informasi saja, selain classified ADS ada 3 model bisnis lain yang dikenakan pajak e-commerce, yakni online retail, online marketplace, dan daily deal. Yang pertama kita bahas pajak penghasilan. Di pajak penghasilan ini ada beberapa. Yang pertama ada objek pajak, ada subjek pajak, ada dasar hukum, dan tarif. Yang pertama kita bahas objek pajak. Objek pajak ini ada penghasilan dari jasa penyediaan atau waktu dan tempat dalam media lain untuk penyampaian informasi, merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23, 21, 26. Baik, di sini bisa kita baca. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak ini orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media lain untuk menyampaikan informasi. Dasar hukum dia membahas tentang pasal 4 ayat 1, ayat 2, pasal 17, pasal 21, 23, 26 Undang-Undang PPh. Tarif. Di tarif ini ada juga untuk pihak penyelenggara classified ADS sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenakan pajak yang bersifat final. Tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak PKP. Lanjut. 5. Pemotongan PPh. Apabila pengiklanan sebagai pengusaha, pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjukkan sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23, 21, 26. Tarif PPh pasal 23 atas penghasilan dari jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi adalah 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Lanjut, ada pajak pertambahan nilai, ada beberapa juga, termasuk objek pajak, dasar pengenaan pajak DPP, dasar hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek pajak terlebih dahulu. Objek pajak ini ada beberapa jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan jasa kena pajak yang lebih disebut JKP. Termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang konten, kalimat, grafik, video, penjelasan informasi, dan lain-lain, barang atau jasa, dan atau melakukan penjualan. Yang kedua, imbalan hubungan jasa penyediaan tempat atau waktu situs internet untuk penyampaian informasi dalam contoh proses bisnis classified ADS. Ini dapat berupa transaction fee, penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau
pemanfaat JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dikenai PPN. Yang kedua, dasar pengenaan pajak DPP. Ada dua yang terdapat di dasar pengenaan pajak. Yang pertama, penggantian. Penggantian ini termasuk semua biaya yang diminta atau seharus diminta oleh penyelenggara Classified ADS karena penyerahan JKP tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Dalam hal pengiklanan tidak perlu membayar gratis untuk pemasangan iklan di tempat yang disediakan oleh pengelola Classified ADS, maka pengelola Classified ADS melakukan pemberian cuma-cuma JKP adalah penggantian setelah dikurangi laba kotor. Terakhir, dasar hukum. Dasar hukum ini tidak lebih jauh dari yang sebelum-sebelumnya, kayak membahas tentang pasal juga. Ada pasal-pasalnya, ada ayat-ayatnya, dan nomor-nomornya. Baik, setelah ini kawan saya yang menyambungnya. Baik, saya Tori Hanwari. Saya akan melanjutkan yang telah disampaikan Muhammad Ali Rizki di atas. C. Pajak Daily Deals. Pajak e-commerce Daily Deals merupakan salah satu dari 4 model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 62 PJ 2013 tentang penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce. 1. Proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu. A. Pajak penghasilan. Yang pertama, objek pajak. Penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan objek PPh yang wajib dilakukan pemotongan PPh pasal 23, PPh pasal 21, atau PPh pasal Yang kedua, subjek pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media lain untuk penyampaian informasi. Yang ketiga, dasar hukum. Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 17, pasal 21, pasal 23, dan pasal 26 Undang-Undang PPh. Yang keempat, tarif. Untuk penyelenggara Daily Deals sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final, tarif PPh pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak atau PKP yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk menagih dan memelihara penghasilan, serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Yang kelima, pemotongan PPh. Apabila merchant Daily Deals sebagai pengguna jasa adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang ditunjuk sebagai pemotong PPh, maka pengguna jasa tersebut wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21, pasal 23, pasal 21, atau pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. B. Pajak penambahan nilai. Yang pertama, objek pajak. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu
dalam media lain untuk penyampaian informasi merupakan jasa kena pajak atau JKP, termasuk dalam pengertian media lain untuk penyampaian informasi adalah situs internet yang digunakan untuk mengoperasikan toko, memajang konten atau teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain, barang dan atau jasa, dan atau melakukan penjualan. Yang kedua, dasar pengenaan pajak atau DPP. Penggantian termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara daily deals karena penyerahan JKP tidak termasuk PPN yang dipungut atau potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga, dasar hukum. Yang pertama, pasal 1, pasal 4 ayat 1 huruf C dan huruf E, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Yang kedua, pasal 6, pasal 10, pasal 11 dan pasal 17 ayat 1, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012. Yang kedua, saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau yaitu pada saat A. Harga perolehan JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. B. Penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Atau C. Harga perolehan JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya yang terjadi terlebih dahulu atau pada tanggal yang ditandatangani kontrak atau perjanjian dalam hal saat terjadinya pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebagaimana tersebut di atas tidak diketahui. Yang pertama, saat pembuatan sama dengan saat PPN terhutang. Yang kedua, faktur pajak. Yang pertama, untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean, faktur pajak dibuat oleh penyelenggara daily deals kepada daily deals merchant. Yang kedua, untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, surat setoran pajak atau SPP atas penyetoran PPN yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamaan dengan faktur pajak dibuat oleh daily deals merchant. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diogung Pradipta dan saya akan menjelaskan tentang pajak online retail. Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan revenue model, maka transaksi e-commerce terbagi atas 4 model bisnis e-commerce, yaitu online marketplace, penghasil ADS, daily deals, dan online retail. Pajak penghasil PPH atau e-commerce online retail. Yang pertama, objek pajak. Penghasilan dari penjualan barang dan jasa merupakan objek PPH. Apabila penghasilan dari penjualan barang atau jasa merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPH, maka wajib untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPH. Yang kedua, subjek pajak. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang atau jasa. Penjual barang atau penyedia jasa dalam contoh proses bisnis online retail adalah penyelenggara online retail. Yang ketiga, dasar hukum. Pasal 4
ayat 1 dan ayat 2 pasal 15, pasal 15 pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 26 Undang-Undang PPH. Yang keempat, tarif. Untuk pihak penyelenggara online retail, sebagai penjual barang atau penyedia jasa, penghasilannya tidak dikenai pajak yang bersifat final. Tarif PPH pasal 17 diterapkan atas penghasilan kena pajak yang dihitung. Pajak pertambahan nilai PPN e-commerce online retail. Berikut adalah ketentuan atas objek pajak, subjek pajak, dan hukum tarif pemotongan atau pungutan pajak. Yang pertama, objek pajak. Penyerahan yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli BKP atau JKP yang dapat berupa penyerahan BKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau ekspor BKP berwujud, ekspor BKP terwujud, dan ekspor JKP. Yang kedua, DPP. Harga jual penggantian dan nilai ekspor termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penyelenggara online retail karena penyerahan BKP atau JKP. Contohnya, harga barang dan jasa, biaya pengiriman, asuransi, dan lain-lain. Tidak termasuk yang dipungut oleh potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang ketiga, dasar hukum. Pasal 1, pasal 4 ayat 1, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 13 Undang-Undang PPN. Pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Keempat, saat PPN terutang. Saat penyerahan BKP atau JKP untuk transaksi cash on delivery, saat pembayaran diterima oleh penyelenggara online retail atau atas pembelian BKP atau JKP untuk transaksi non-cash on delivery. Pajak e-commerce untuk startup e-commerce. Melalui paket kebijakan ekonomi yang ditertibkan pada 10 November 2016, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku startup e-commerce berupa keringanan pajak. Yang pertama, pengurangan pajak bagi investor lokal yang berinvestasi pada perusahaan startup. Yang kedua, penyederhanaan izin prosedur perpajakan bagi startup e-commerce yang beromset di bawah 4,8 miliar per tahun melalui pelaksana PP nomor 44 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, sehingga startup e-commerce tersebut dikenakan pajak final sebesar 0,5%. Yang ketiga, memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha e-commerce asing dengan domestik. Pelaku usaha asing menyediakan layanan dan konten di Indonesia wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Aldi Radian akan melanjutkan materi yang menghitung PPN untuk transaksi online retail. PPN atas transaksi e-commerce online marketplace. Online marketplace merupakan penyedia tempat kegiatan usaha berupa toko internet yang ada pada mall internet sebagai tempat online marketplace version menjual barang atau jasa. Dasar hukum pengenaan PPN atas transaksi e-commerce. Pengenaan PPN atas transaksi e-commerce atau pajak e-commerce tertera dalam Undang-Undang PPN pasal 1, pasal 4 ayat 1 huruf C dan huruf E, pasal 11 ayat 1 dan 2 dan pasal 13. Selain tertera Undang-Undang PPN, dasar hukum atas pajak e-commerce ini juga tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 pasal 6, pasal 10, pasal 11, pasal 17, ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan ayat 7. Lanjutan. Saat terutang PPN atas transaksi e-commerce, penyerahan JKP di dalam daerah pabean terjadi pada saat 1. Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. 2.
Kontrak atau perjanjian ditandatangani pada saat sebagaimana maksud pada poin pertama tidak diketahui. 3. Pembayaran yang sudah diterima sebelum penyerahan JKP di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan JKP dari luar pabean yakni pada 1. Saat harga perolehan JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkan. 2. Saat penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan. 3. Saat perolehan JKP dibayar seluruhnya maupun sebagian yang terjadi terlebih dahulu atau pada tanggal ditandatangani kontrak atau perjanjian ketika terjadinya pemanfaatan JKP dari luar pabean. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila kami mengalami kesalahan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Mohon lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.